Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mimin di Pawon Misteri Official. Nah, untuk kesempatan kali ini ada sebuah cerita pengalamanku tentang Nyilinggih, sosok penghuni Gunung Ciremai. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke cerita. Tidak ada yang salah selama kita naik. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pengasinan Ayumi haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas gak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayumi jalan duluan, aku di belakangnya, biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan, jalur Linggarjati, agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayumi minta istirahat, mungkin pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget, ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayumi, mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kata aku. Setelah di rumah, barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sangga Buana. Ayumi cerita, waktu di Sangga Buana dia sebel banget, harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai gak ada orang yang naik lagi, enak nih turun, gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal, di Batu Lingga Ayumi membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Berberes-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayumi di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap, ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayumi berhenti dan badannya menghadap aku. Suaranya gemetar. Dia bilang, Di, kamu jalan duluan ya, aku pegangin keril kamu ya. Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan, sementara Ayumi pegangan kerilku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya aku pikir pendaki yang naik, nyatanya jalur di depan kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati, mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayumi menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dengan sesegukannya, dia berulang kali menyebut, pocong, pocong, dan pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayumi untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayumi mau berjalan lagi setelah matanya tertutup dengan buff. Dengan cara ini, Ayumi tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya. Terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetaran ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang.
Aku istighfar semakin kencang. Ayumi memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis, aku diam di tempat, gemetaran dan keringetan. Kali ini Ayumi sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kita bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk, seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki itu hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus saja bang, jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayumi masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayumi. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayumi menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayumi. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat ke kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main, akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayumi. Yung, kita mampir dulu ke situ, ngopi istirahat, besok aja kita jalan lagi. Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayumi menamparku dengan keras sambil berteriak histeris. Di, sadar di, istighfar. Gak ada siapa-siapa di situ. 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. Itu ada orang Yung. Ayo ke sana. Gak enak, udah dipanggil-panggil. Ayo Yung. Ayumi menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku, menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan terjatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar, aku meninggalkan Ayumi di belakang. Kakiku lemas, jantung berderap kencang. Mau balik menyusul Ayumi, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayumi berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayumi. Terus terang aku gak yakin Ayumi yang jalan di dekatku adalah Ayumi temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal karena aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah. Aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada anak kecil, besar. Ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayumi yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke atas pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayumi bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan itu Ayumi yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak-teriak histeris. Pergi, pergi. Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar. Aku yang menyentuhnya. Di, ini kamu kan? Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayumi berusaha tetap berjalan di tengah jalur.
Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara, ada suara yang terdengar marah, tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terfikirkan untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau lepas dari kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin itu pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami, burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian, itu burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayumi istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat ada yang membuat Ayumi tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi, sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang, kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Pak, teman saya. Aku menanyakan keberadaan Ayumi. Tidak adanya Ayumi di situ langsung membuatku tersentak panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang aku alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat ku ceritakan, kecuali kejadian Ayumi membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kenapa bisa sampai begitu? Kata si bapak. Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya baru dengar yang sampai parah begini. Saya juga nggak tahu, Pak. Jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu, punten ya, Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas zina? Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah, enggak Pak, saya sama Ayumi cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayumi sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayumi membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa tenda sendiri yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah, kamu langsung makan ya, diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham dengan apa yang dibicarakan, karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayumi membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat kerilku dan Ayumi ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayumi. Kubuka kerilku, mencari handphone dan charger. Saat ku dengar erangan suara Ayumi, suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruang sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayumi. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayumi sambil berkomat kamit.
3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayumi sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayumi tertawa, mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayumi, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan di situ, Jang, di sini saja, kata si bapak. Teman saya, Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi nggak apa-apa, udah di sini aja. Aku diam, tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan, pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun, walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah, aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak, tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagi petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu itu sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan. Yang lain mendengarkan. Pada satu kalimat beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku hanya bisa mengiyakan. Ketika aku mengangkat keril, si bapak melarang. Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Hayo, Jang. Ada sedikit nada memaksa. Benar di luar ada motor yang terparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalahkannya. Aku lalu naik ke belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyela motor. Sekali selah dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, itu motor mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seseorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran, lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu itu pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa keluarin. Bentuknya ular hitam bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku bener-bener panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong Bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk itu gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan seperti manusia. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya. Sambung si bapak. Apa syaratnya Pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib, itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikan air mata, mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa,
Si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Enggak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja enggak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung. Sambung si bapak lagi. Setelah isya aku mengisi kerilku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp juga senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayumi. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini, Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang Condong Amis ya. Kainnya kamu bawa, nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusannya." Sekali lagi aku mengangguk, lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkaok-kaok entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja menfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh aku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh. Walau sia-sia, aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayumi yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat. Seakan aku tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkuku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas, nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu ku senteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk Condong Amis, yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantong celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung aku berlari ke belakang pondokan itu. Lalu secepatnya kusebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di atas semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh, duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh, terduduk, syok. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. "Apa-apaan, oi?" Aku langsung menguasai diri. Sosok itu ternyata manusia biasa. Pendaki, aku masih bengong, tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi.
Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Aku terpana, mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa. Orang itu memakai kemeja lengan panjang warna hitam, celana panjang dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatunya itu menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menggapai tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku minta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri. Jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50-an tahun. Tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendirian di Cermai. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat. Jawabku sengaja tidak terus terang, alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Aku masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara kamu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Keril besar berdiri menyandar di tiang kayu. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotori gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang, udah tahu ya? Mak Cep nitipin kamu ke aku. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas kamu bareng aku. Katanya lagi. Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin kamu sama teman kamu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek kamu pasti udah lewat dibawa ke alam lain. Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayumi di Cipunar itu namanya Mbak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayumi. Mbak Encep juga yang jagain kamu ngelewatin hutan pinus. Makanya kamu bisa sampai sini. Kalau enggak, kamu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mak Encep, setan pengantin. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan kerilnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkuku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing keril, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini, perjalanan kita gak akan gampang. Kamu cukup mengikutin aku. Baca doa-doa yang kamu tahu. Pikiran jangan kosong. Iya bang. Kita bakal disambut semua penghuni Cermai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental kamu. Kalau kamu gak selamat di sini, teman kamu di bawah juga gak bakal selamat. Iya bang. Jawabku lagi. Lalu ingat dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kamu harus diam. Jangan bergerak, paham kamu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Kamu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kolong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kolong wewe itu bentuknya perempuan, telanjang, rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngeculur keluar, teteknya panjang, ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, kamu harus pura-pura gak lihat apapun yang dia lakukan. Walau mukanya nempel di muka kamu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu kamu bisa lihat dia, kamu bakal ditarik ke atas pohon.
Artinya kamu ditarik ke alamnya dan kamu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya berdoa saja semoga makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kolong wewe. Kamu harus waspada kalau kamu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang itu memanggul kerilnya dan langsung berjalan sambil mengucap bismillah. Aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam yang terdengar, hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cipunar. Sekarang aku mulai berani untuk melihat sekeliling. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak, mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Bulu-bulu badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar, liar di tanah. Sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh orang itu menarik sisa tubuh kelabang itu di tubuhku. Dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, begitu terus. Kalau kamu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman kamu, boy. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok, pikirku. Stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri di luar dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu, di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang yang gak punya etika kayak kamu dan teman kamu. Orang itu ngomel sendiri. Nyampah, sinah, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak terlewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang-orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas, sering dilalui. Kalau kamu terpaksa sendiri, jalan mana yang kamu pilih? Tanya orang itu padaku. Kiri bang, jawabku dengan cepat. Kamu mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak itu cuma jurang, kuburan buat orang pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan jalur sebelah kiri yang tadi kulihat. Sekarang berubah menjadi semak belukar.
Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan kolong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kolong wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban keril yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini, aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitarku. Aku hanya tak tahu dia ada di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan di sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada, hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Mata menatap kosong ke arah mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik. Matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku. Semakin dekat, mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka, menampakkan belatung-belatung yang mengeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang, kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali sosok kuku-kuku hitam kolong wewe itu menusuk leherku. Sudah tenang, jangan panik, setan sialan itu udah gak ada lagi, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang. Suaraku terdengar lirih, tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayumi. Bukan aku, jawabnya pelan sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasih sama Nyilinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi. Nyilinggi siapa bang? Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batulingga, yang kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawaban-jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanyaku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini. Walau tidak sebanyak tadi, sebagai gantinya banyak penampakan-penampakan baru.
berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu, yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat, tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki, wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayumi mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain di sekitar mereka. Hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki itu ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa melihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi, sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka nggak akan dengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu mengapit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Cermai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayumi beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemericik di semak-semak di kanan kiri. Sesekali terlihat kelebatan, sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuanku, hingga terus-menerus mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya berhenti. Bawel banget kamu, sumpah, makinya. Sini aku jelasin biar diam. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kolong wewe. Tadi aku bilang, kebanyakan orang yang diculik kolong wewe jarang balik, betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka gak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kolong wewe udah gak akan bisa ngomong lagi. Dia melanjutkan, kolong wewe gak akan membiarkan orang lolos, dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kolong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kolong wewe itu masih mengikuti kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, dia gak akan ngelepasin kamu boy. Tapi dia gak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Dia mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang. Dia tersenyum kecut. Baik bukan kata pilihan yang tepat boy. Dia kembali menghisap rokoknya. Terus bang, aku bertanya menyelidik.
buat ganti penjaganya. Ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat, kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya ngerokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku atau kolong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas ini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu biasanya cuma muncul, hilang, gak bisa ngapa-ngapain. Kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang aku maksud tadi kan kuntilanak, boy. Jawabnya sumringah. Karena aku tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran aku kalau lihat pocong cuma satu, yaitu lari. Kamu gak bakal mau kan diludahin pocong? Kalau diludahin gimana bang? Ya buta lah. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher, sekarang tampak hanya tulang. Jaringan urat dan otak yang tampak basah membelit tulang itu. Tampak menggantung jeruan perutnya, busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditinggali suara tawa serak dari mulutnya. Dia tak mampu bergerak. Aku hanya membelalak, ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, aku berjingkat minggir, menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak, lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di dekatku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras.
Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Aku bilang, pikiran jangan kosong. Di tempat begini, kamu gak boleh melamun. Paham gak kamu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga, di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Katanya, mereka salah apa bang? Di gunung ini kamu gak perlu salah apa-apa, cukup bengong aja kamu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan kamu, mereka juga bisa nyulik jiwa kamu. Makanya kalau aku ngomong dengerin. Bentaknya lagi. Dia lalu jalan kembali sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan aku, jawabnya ketus sambil berjalan terseret karena tarikannya. Aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata kamu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pepohonan besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat, hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung. Itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormati orang yang sudah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon. Bapak Terry. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam daripada sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai. Kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak, angin berhenti berembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, kulihat orang itu memberikan apa-apa padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan, suara itu seakan bergerak, mendekat dan semakin mendekat. Diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimpuh, keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetaran, terlalu lemah untuk berdiri.
dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kaput sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kaput adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang kempis tak beraturan. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam, tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti, dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini kamu jalan sendiri. Ingat untuk apa? Kamu jauh-jauh ke sini kan? Orang itu membuka pembicaraan. Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayumi. Jalan lurus saja, jangan bikin keributan, jangan narik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan kamu. Aku mengangguk mengerti. Tapi bukannya Nyilinggi baik bang, kan dia yang nolong waktu ada kolong wewe. Aku jelasin ya, Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin kamu sampai naik ke sini boy, jawab orang itu. Ada maksudnya kenapa dia nolong kamu tadi. Dia mau kamu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalan aja boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu, mengerti gak kamu? Dia itu mau ngawinin. Bisiknya, siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Kamu boy. Aku bagai tersambar petir mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku memberanikan diri bertanya padanya. Jadi, abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin, bang. Dia dengan kurang ajarnya mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. Aku di sini untuk mastiin kamu naik dengan selamat untuk ngambil sampah sialan itu, biar teman kamu bisa ketolong. Dan mastiin kamu turun dengan selamat. Jawabannya dengan tenang. Cuma kamu yang bisa nolong teman kamu, dan cuma aku yang bisa nolong kamu. Iya bang, maaf. Aku menyesali keraguanku. Sekarang kamu jalan, lurus saja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, kamu bungkus kain putih yang kamu bawa. Langsung balik ke sini. Perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu itu semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak seluruh hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja. Tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayumi. Dari pembalut itu merembas darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di atas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayumi tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku.
Kuangkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu, dan segera kubungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang menjulur, tangan dan kakinya menepuk seperti kucing, rambut panjangnya lepek, dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilati darah, tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Ngilinggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku jubah hitam nyelinggi tampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak. Dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyelinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayumi. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh, berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit waspada, mataku nyalang, melihat sekeliling, berusaha mencari sosok Nyelinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandangan aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisanya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser, mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat. Tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan itu kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan kusentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut, gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar, berguling menjauh. Gagak itu diam di sana, seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematukan sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan itu bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpian semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jemariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya.
Pahatannya sudah usang. Guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal. "Hormati orang yang udah mati, boy." Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. "Ayo gerak, waktu kamu gak lama lagi," kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tanpa terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali ku toleh yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkuku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menepis kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap, pohon yang kurus dan bercabang di mataku, bagikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak aku pedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan, namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Di depanku, di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulihat kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini. Dari dahan-dahan raksasanya, yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki. Ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdirilah Nyilinggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyilinggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyilinggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku, entah jalur turun atau jurang, aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja, ditelan kegelapan rimbunya pohon dan ranting yang saling menyilang.
Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayumi, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai, dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh, kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku apa-apa untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Yelinggi berdiri di sana, hanya terpisah oleh jalur. Dia mematung, di atasnya di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa keril ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakang mengekor dua orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Yelinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Yelinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. "Oi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget aku ini, anjing." Dengan takut-takut, ku beranikan diri melihat Yelinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpapah-papah, kulihat wajah Yelinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku berkomat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan, seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah aku bilang, lebih enak lewat Palutungan. Kalau naik, turunnya baru lewat Linggarjati. Kamu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunungnya aja yang gak benar. Semua jalurnya nyusahin, gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Udara semakin sedingin es. Tangan pucat Yelinggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu, yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Yelinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia mengeram keras. Disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar, mengaung-ngaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketika pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Yelinggi berhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik, menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak, jari tangannya menancap ke tanah. Kembali dengan geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku.
Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak-gerak, berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kumakan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki terseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih mengeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar, perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek itu juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur, bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditujukan untuk aku dan Ayumi. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seseorang manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jari-jari yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan," bisiknya pelan. Namun suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata. "Mati, mati, dan mati." Kedua orang tua itu terdengar mengulang-ulang istighfar sambil tak berhenti memutar tasbih. "Manusia itu tempatnya salah, Linggi. Maafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilafannya, Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kolong wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kolong wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit, ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kolong wewe itu sudah hilang, diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat, lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku.
Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata mati, mati, dan mati. Semakin erat kututup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris, berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan, kamu orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku, "Istighfar!" Suaraku bergetar lirih, "Astagfirullah, astagfirullah." Lebih keras. Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak, lebih keras, "Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku naik turun, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras, tak mampu terbendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isaku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara-suara itu hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyuman tersungging menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju, melangkah mendekati Nyilinggi yang kini melayang beberapa meter di depanku. "Lepaskan anak itu, pergilah Linggi." Suara lembut kakek itu pelan, tapi terdengar berwibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyilinggi memiringkan kepalanya, memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati, dan mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakan. Sosok menjijikan Kolong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyilinggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahannya nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama ini tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa dibayar nyawa." Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan hikmat, ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk, tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh. Andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek itu pun menepuk pundaknya orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya, membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. "Kamu pulang, jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada." Aku mengangguk pelan. Mendengar kata pulang, tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan Nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam.
Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor ini jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayumi. Dari belakang aku mengamati punggung bungkuk ibu tua itu. Dia ini merawat Ayumi, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung, menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji aku akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayumi. Kenapa makhluk-makhluk ini malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakaiku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu meliriku, senyumannya tampak jahil. Kapok ya naik Ciremai. Aku hanya bisa tersenyum, ditanya begitu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma Ciremai sepertinya. Setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy, kejadian ini ambil pelajarannya, katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya bang, kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa, menyebalkan. Tapi aku malah gembira melihat tawanya. Kamu selamat bukan cuma karena aku boy. Kamu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong kamu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cipunar, orang tua kamu yang gak putus doain kamu di rumah, Ayumi, termasuk juga Nyelinggi, dan tingkatin ibadah sebagai wujud syukur kamu sama Yang Maha Besar. Jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan dijadikan ini pelajaran pribadi kamu. Ceritain ke teman kamu, ceritain ke banyak orang. Kalau manusia nggak hidup sendiri, ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, jawabku singkat. Kata-kata barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa bang? Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kolong wewe tadi gimana nasibnya bang? Tanyaku lagi. Mati, jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyelinggi diem aja? Gak nyerang atau ngapain gitu bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel kamu ya? Jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang kamu pikir siapa Nyelinggi? Manusia. Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kolong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih. Tapi rasa perih itu semakin tak tertahankan.
orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku, ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. "Boy, sering-sering ya tengokin aku di sini." Kulihat orang itu melepas pin dari kerilnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela. Saat aku membuka mata, aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang. Di samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka. Kulihat wajah Ayumi lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Ku dengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas pelukannya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. "Maafin aku ya, Di, gara-gara aku kamu jadi begini." Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. "Yang penting kita selamat," kataku. "Siapa yang bawa aku ke sini, Yum?" "Gak tahu juga, Di. Aku juga bangun-bangun udah di sini," jawab Ayumi. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu, pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. "Yum, lihat pin yang aku pegang gak pas aku pingsan?" tanyaku. "Oh ada, bentar ya." Dia lalu membuka tutup kepala keril, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Benar, ini sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo. Gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning. Sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Aik Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Cermai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku, kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayumi. "Bekas pembalut kamu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, Yum?" tanyaku karena tetap penasaran. Ayumi agak terkejut mendengar pertanyaanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah." Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buang kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayumi. Dia lalu bertanya, "Kok kamu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini kamu pingsan?" Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat betapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada perasaan bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan. Karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayumi. Lalu pertanyaan Ayumi yang membuatku terdengar agak konyol dan lucu. Kok aku bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayumi masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini kamu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah, setelah malam ini kayaknya aku gak bakal kaget kalau dengar hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh aku ceritain perjalanan aku ngambil pembalut itu malam-malam di Cermai. Nanti aku ceritain tentang Nyelinggi, Olong Wewe, Apang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesana lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejaga kamu selama kamu pingsan loh. Dan kesurupan, kita banyak utang budi sama dia." Nah, itulah teman-teman cerita yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan cerita ini semoga kita bisa ambil pembelajarannya, ambil sisi positifnya dan buang hal negatifnya.
Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.